kasih Mas Umam, pemaparan materinya sangat-sangat luar biasa. Mungkin kita langsung aja Kak masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin dari peserta sharing pada malam hari ini ada yang ingin bertanya. Oh, udah ada nih Kak yang udah raise hand. Mungkin di peraturannya udah dijelasin tadi yang mau tanya. Mungkin kita raise hand aja langsung ya Kak ya. Boleh, nggak apa-apa. Mas Umam, kita ngumpulin pertanyaan dulu atau ada yang bertanya langsung dijawab? Langsung dijawab aja biar nanti Oke Kak. nggak kelupaan. Mungkin dari Farhana Nadia ada yang ingin ditanyakan mungkin langsung. Baik, terima kasih untuk Kak Tiffany dan saya izin bertanya Kak, untuk Kak Habibul Umam, saya mau bertanya. Yang pertama itu tentang problem solving dari yang harus dimiliki untuk menjadi seorang konsultan pustakawan ya, seperti itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu, apakah problem solving itu harus dengan cara mengikuti kegiatan di mahasiswa seperti itu? Nah, kalau jika begitu, bagaimana dengan teman-teman yang mungkin dibilang tidak begitu aktif dalam mengikuti kegiatan mahasiswa, tapi menginginkan untuk menjadi seorang konsultan perpustakaan? Lalu pertanyaan saya yang kedua, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya peluang menjadi orang konsultan perpustakaan itu salah satu faktornya itu karena masih belum ada perusahaan yang terkenal. Ada sebuah tantangan yaitu bentuk produk yang tidak terlihat. Nah, apakah dari tidak adanya perusahaan yang belum terkenal dan juga bentuk produk yang tidak terlihat itu tidak menjadi masalah dalam sebuah pengenalan dari seorang konsultan seperti itu? Karena kan kalau belum ada produk dan perusahaan yang belum terkenal, itu kan secara otomatis masih banyak yang ragu seperti itu. Nah, dan juga selain dari bentuk produk yang tidak terlihat kan masih banyak yang belum familiar dengan jasa konsultan perpustakaan. Nah, itu kalau seperti itu bagaimana nantinya kita bisa mempromosikan kepada instansi ataupun sekolah-sekolah seperti itu. Dan tadi juga disebutkan bahwasanya banyak jumlah sekolah yang ada di Indonesia. Tetapi itu tadi karena belum ada perusahaan yang belum terkenal, bentuk produk yang tidak terlihat, dan juga belum familiar. Nah, itu bukankah menjadi PR tersendiri untuk menjadi seorang konsultan pustakawan? Lalu bagaimana kita sebagai seseorang yang ingin menjadi seorang konsultan pustakawan bisa menghadapi begitu? Terima kasih. Terima kasih dari Mbak Farhana ya, dari UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo ya. Iya, Pak. Oke, siap, mantap ini dari Ponorogo. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya akan langsung saya jawab. Yang pertama, kalau misalkan si mahasiswa yang bersangkutan itu dia nggak aktif di organisasi mahasiswa, apakah punya peluang untuk menjadi konsultan perpustakaan? Tetap ada, tetap punya peluang. Nah, cuman gini, sebetulnya teman-teman mau belajar seni atau ilmu problem solving dari mana pun itu sah-sah saja boleh. Teman-teman mau belajar dari kampus boleh, teman-teman mau belajar dari pondok boleh, mau belajar dari keluarga boleh. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih bergengsi lagi, cari training, cari seorang trainer motivator atau biasanya seorang trainer seperti itu, keilmuannya dia kan spesifiknya biasanya tentang problem solving. Nah, teman-teman bisa berdiskusi dengan seorang trainer atau orang motivator tadi ya, bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah dalam kehidupan sosial. Nah, kebetulan kalau saya pribadi memang punya teman yang notabene-nya beliau adalah seorang trainer, jadi saya sering menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan beliau, dan dari situ kemudian saya paham, oh ternyata seni problem solving itu seperti itu gitu, atau seperti ini gitu, caranya seperti ini gitu. Jadi nggak harus dari organisasi ya.
teman-teman bisa belajar dari media yang lain. Adapun organisasi mahasiswa itu yang tadi saya sampaikan itu sifatnya adalah berupa rujukan atau himbauan seperti itu. Terus yang kemudian yang kedua ini terkait dengan tantangan. Kan belum ada perusahaan yang gede yang jadi role modelnya. Terus kemudian belum ada apa ya istilahnya jasanya nggak terlihat. Kemudian si sekolah atau ataupun pustakawan itu masih belum familiar dengan yang namanya konsultan perpustakaan. Terus caranya gimana sih? Bukankah itu menjadi PR? Nah, benar bahwa itu PR, tapi satu sisi itulah kenapa kita kemudian penting untuk belajar yang namanya ilmu marketing. Nah, kalau misalkan ini saya buka aja ya kepada teman-teman. Kami dari Pustaka Tunggal mengadakan kegiatan event seperti ini, itu salah satunya adalah untuk mengenalkan bahwa, oh, konsultan perpustakaan itu ternyata ada, kerjanya tuh seperti ini, tugasnya nanti seperti ini, seperti ini. Nah, dari situ, nanti kan teman-teman yang ikut di forum ini, terutama dari teman-teman pustakawan ya, kan ada di sini yang dari pustakawan, nantinya akan punya pemahaman bahwa tugasnya konsultan perpustakaan itu seperti ini loh, dan ternyata ada loh. Dan kalau misalkan kita pengen diskusi dengan konsultan perpustakaan itu asik juga untuk mengembangkan perpustakaan gitu. Ini sebetulnya ini salah satu trik marketing sebetulnya gitu. Kita mengadakan event seperti ini, webinar seperti ini itu juga dalam rangka marketing. Kita mengenalkan gitu. Bisa dipahami ya, Mbak Prana? Bisa, Pak. Tapi saya mau menanggapi, Pak, mungkin. Boleh, monggo. Nah, seperti diadakannya seminar seperti ini kan termasuk salah satu langkah promosi. Nah, lalu ini kan dalam market untuk pasarnya kan mahasiswa seperti itu. Lalu bagaimana mahasiswa itu bisa sharing ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di desa yang mungkin kendalanya itu seperti kayak administrasi, Pak. Karena kan perpustakaan merupakan lembaga yang non-profit seperti itu. Nah, terkadang saya tuh melihat bahwasanya perpustakaan itu bukannya tidak mau berkembang seperti itu, tapi mereka itu terkendala yang paling dasar itu karena anggaran seperti itu. Nah, untuk tugas dari mahasiswa sendiri bagaimana Pak untuk menanggapi hal yang seperti itu? Oke, tugasnya mahasiswa ya. Ini kalau masih di level mahasiswa, sebetulnya gini teman-teman, arah saya pengen mengadakan seminar seperti ini, kemudian mengajak teman-teman mahasiswa ilmu perpustakaan secara spesifik. Tujuan saya apa? Adalah ya ini proses pembentukan dulu gitu loh. Teman-teman tuh nggak langsung kemudian kita arahkan ke perpustakaan sekolah untuk terjun langsung di lapangan, ya belum dulu. So, ibaratnya kita mempersiapkan bibitnya dulu sebelum pada akhirnya bibit itu kita tanam atau kita sebarkan di perpustakaan-perpustakaan sekolah. Tujuan kita pada malam hari ini seperti itu. Nah, terus kemudian kalau teman-teman pengen mempercepat juga ya, sebetulnya gini, mungkin teman-teman mahasiswa bisa mengambil kegiatan seperti magang ataupun mungkin magang di luar kampus ya, istilahnya mungkin dari organisasi ekstra, entah mungkin HMJ atau HMPS itu cobalah melobi ke perpustakaan sekolah, Pak Bu, kalau misalkan kita pengen mengadakan pengembangan perpustakaan di sini, contohlah pengolahan, boleh nggak? Itu. Nah, kemudian memang benar bahwa perpustakaan itu lembaga non-profit. Saya akui, dan dosen saya dulu dari UIN sendiri juga sering menyampaikan bahwa perpustakaan itu lembaga non-profit. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak bisa dapat cuan dari sana. Contoh kecil, misal kita mengadakan jasa konsultasi, contohlah anggaplah seperti ini. Konsultan itu kan yang sering saya rujuk itu kan konsultan psikologi, karena kita kan basicnya hampir mirip lah ya. Kalau psikologi kan permasalahan yang ditangani permasalahan mental, kejiwaan. Nah, kalau kita di konsultan perpustakaan yang kita tangani di bidang perpustakaan. Contoh katakanlah gini, ada satu sekolah atau satu perpustakaan yang dia pengen konsultasi dengan kita. Nah, per sesinya itu katakanlah fee-nya itu 150 ribuan. Kalau nggak salah sekitar segitu. Nah, dari situ kan kita sebagai konsultannya kan otomatis dapat pemasukan dari pihak perpustakaan sekolah. Mereka juga dapat
dapat pemahaman atau dapat opini baru atau saran baru yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh mereka. Seperti itu caranya. Baik, terima kasih, Bapak. Alhamdulillah dimengerti. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Kak Farhana Dia dari Universitas Muhammadiyah Diponegoro. Mungkin dari peserta apa sih? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan lagi terkait sharing kita pada malam hari ini. Baru ada satu penanya, yaitu dari Kak Farhana Nadia. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini udah ada yang raise hand lagi, Kak, dari Kak Manrulian. Dipersilakan, Kak. Oke, makasih, Kak. Ini pertanyaan saya untuk Pak Haibul Umam, seputar bagaimana sih supaya di dalam perpustakaan yang kita kelola itu pengunjungnya bisa rame gitu, dan atau lebih ditekankan pada menarik perhatian para pengunjung supaya perpustakaan itu bisa dikunjungi banyak orang. Apa sih solusi saran-sarannya atau cara-caranya untuk bisa menarik perhatian para pemustaka gitu? Terima kasih. Oke, makasih Kak. Mungkin langsung aja ke Mas Umam, langsung dijawab terkait pertanyaan dari Kak Mandrulian terkait apa sih Kak cara-caranya supaya masyarakat tertarik untuk datang ke perpustakaan, mengunjungi perpustakaan, apalagi kita sebagai nantinya itu sebagai konsultan perpustakaan, gitulah Kak yang pertanyaannya. Mungkin Mas Umam langsung bisa jawab. Oh ya, terima kasih Mas Mansurulian ya. Saya pengen tanya dulu ke Mas dulu. Sebelum saya menjawab nih, saya pengen tanya dulu. Kalau menurut Mas Rulian, ke perpustakaan itu boleh bermain nggak? Siswanya Boleh. di dalam perpustakaan itu boleh bermain nggak? Boleh. Terus kemudian kalau misalkan siswa pengen tidur-tiduran di perpustakaan, boleh nggak? Kalau menurut saya di perpustakaan sekolah mungkin tidak bisa, Pak. Tidur-tiduran loh. Boleh nggak? Iya. Oh, tidak boleh, Pak, di perpustakaan sekolah. Contohnya kalau mungkin kalau guling-guling di lantai mungkin nggak bisa, Pak. Mungkin kalau tidur duduk dan kepala yang bersandar di meja mungkin bisa. Tapi kalau golek-golek ke lantainya nggak bisa, Pak. Nah, ini salah satu yang menarik ini untuk teman-teman. Jadi gini, salah satu materi yang sering saya sampaikan ke teman-teman pustakawan, gimana sih caranya untuk menarik siswa biar berkunjung ke perpustakaan? Pertanyaan saya mesti satu, di perpustakaan itu menyenangkan dulu nggak? Misal siswa boleh bermain, siswa boleh tidur-tiduran, siswa boleh mungkin bermain dengan pustakawannya, bermain dengan gurunya, atau mungkin ada permainannya sendiri, permainan mungkin apa ya, kayak semacam Lego atau mungkin permainan puzzle ataupun permainan motorik yang lain boleh sebetulnya. Karena apa? Di ini yang sering pengen banget saya sampaikan ke teman-teman pada umumnya, teman-teman pustakawan secara luas. Gini ya, siswa ke perpustakaan itu nggak selamanya harus membaca buku, nggak selamanya harus belajar. Ada kalanya siswa ke perpustakaan sekolah itu tujuannya harusnya refreshing juga boleh gitu loh. Karena apa? Di dalam Undang-Undang 43 Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang perpustakaan itu dijelaskan bahwa perpustakaan itu memiliki 5 fungsi. Fungsi pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan juga rekreasi. Nah, poin terakhir ini loh yang sebetulnya sering dilupakan atau sering dianggap sepele. Sederhananya begini, asumsi kita, siswa datang ke perpustakaan sekolah ya untuk belajar, untuk membaca buku, untuk membaca materi, biar dia
lebih pintar. Memang benar, tapi untuk bisa ke sana nanti dulu gitu loh, jangan buru-buru. Anggaplah nggak cuma siswa lah, kita sendiri aja lah. Kita misal sudah belajar dari pagi sampai siang, kemudian selama seharian full di sekolah dengan mata pelajaran yang gitu kayaknya. Kemudian kita datang ke perpustakaan, harus diminta untuk belajar lagi. Kira-kira mumet atau mumet? Ya mumet kan pastinya. Kita keluhnya gini, kita perpustakaan boleh kok untuk refreshing, boleh kok untuk bersenang-senang gitu. Kata kuncinya itu dulu, kalau kita sudah beranggapan bahwa di perpustakaan itu boleh bersenang-senang, nah nantinya kita akan mengadakan kegiatan yang itu sifatnya lebih fleksibel. Contoh kalau di perpustakaan di kampus saya dulu di UIN, itu ada yang namanya kegiatan bernyanyi, ada yang namanya kegiatan membacakan puisi, ada yang namanya kegiatan pameran budaya. Nah di situ kegiatan itu nggak cuma melulu soal membaca gitu. Jadi kita nyanyi-nyanyi itu boleh, kita membaca puisi yang lantang di hadapan para pengunjung perpustakaan itu juga boleh. Nah itu juga salah satu daya tarik untuk siswa itu biar kepo dulu lah di perpustakaan ada apa sih gitu. Kalau trik saya biasanya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Oke. Saran saya ya, nanti jangan lupa untuk coba dipraktekin. Sebab kebanyakan mereka sudah punya gambaran jalan keluarnya nanti seperti apa, tapi mau dieksekusi itu malah nunggu dulu, ntar-ntaran gitu. Padahal ya nggak jadi solusi juga. Gitu ya, Mas? Oke Pak, makasih. Oke, siap.